Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, bertemu lagi kita dengan video Ibu kali ini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelum ini, yaitu video Ibu sebelum ini, yaitu tentang pecahan. Ya, bagi anak-anak Ibu yang belum menonton video Ibu sebelumnya, silakan dilihat. Nanti akan di deskripsi akan Ibu tampilkan. Oke? Baik. Pada pelajaran video Ibu sebelumnya, Ibu sudah menerangkan pecahan ini dibagi atas 4, yaitu A, bilangan pecahan, kemudian B, bentuk pecahan, kemudian C adalah taksiran, dan terakhir D adalah aplikasi pecahan. Pada bagian A kemarin, Ibu sudah menerangkan pecahan senilai, kemudian cara menyederhanakan pecahan, kemudian yang ketiga yaitu membandingkan pecahan. Ya, Ibu juga sudah memberikan latihannya. Ya, baik. Bagian A sudah Ibu terangkan semuanya dan Ibu sudah berikan latihan. Maka kita lanjutkan sekarang yaitu bagian B, yaitu bentuk pecahan. Nah, pada bentuk pecahan ini, kita lihat yang pertama yaitu pecahan biasa. Ya, pecahan biasa. Pecahan biasa ini kita bagi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kapan dikatakan pecahan itu murni? Pecahan dikatakan pecahan murni apabila, sebelumnya Ibu ingatkan kembali, kemarin waktu pecahan Ibu sudah menerangkan contohnya adalah 1/2 ya nak ya. 1/2. Yang atas ini kita namakan dengan pembilang. Sedangkan yang di bawah kita namakan dengan penyebut. Nah, kapan dikatakan pecahan itu dikatakan pecahan murni? Apabila pembilangnya lebih kecil atau sama dengan penyebut. Nah, apabila pembilang lebih kecil dari penyebut, ya, atau sama dengan penyebut, maka pecahan itu kita namakan dengan pecahan murni. Nah, contohnya seperti ini, 1/2. Nah, 1/2 itu termasuk pecahan murni. Kita lihat contohnya ya, nak. Contoh dari pecahan murni tadi yaitu 1/2. Berapa lagi nak? 2/4. Kemudian 7/8 dan lain-lain. Ya. Oke. Pecahan biasa kita dapat bagi dua, yaitu pecahan murni, dan yang kedua adalah yang B adalah pecahan tidak murni. Nah, pecahan murni yang tidak murni bagaimana? Apabila penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Nah, baik. Anak-anak, jadi bentuk pecahan pertama adalah pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa itu dibagi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni apabila pembilang lebih kecil atau sama dengan penyebut. Nah, ini Ibu ingat kembali, ini pembilang, ini adalah penyebut. Ya, jadi apabila
pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, ini kita namakan dengan pecahan murni. Ya, 1/2, 2/4, 7/8 dan lain sebagainya. Sedangkan pecahan tidak murni apabila penyebut lebih besar daripada pembilang. Contohnya 9/8, 20/10, ya kan? 7/3 dan lain-lain. Ya. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu apa itu pecahan murni dan apa itu pecahan tidak murni. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal dari bentuk pecahan. Soalnya adalah tentukanlah mana pecahan berikut yang merupakan pecahan murni atau pecahan tidak murni. Nah, baik anak-anak, coba lihat. Nomor 1. Nomor 1, 10/5. Nah, ini kalau menurut anak-anak, ini termasuk pecahan apa? Murni atau tidak murni? Nah, benar. Ini adalah pecahan tidak murni. Nih, apa alasannya? Alasannya karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Karena pembilang lebih besar Nah, kenapa 10/5 kita katakan tidak pecahan tidak murni? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Demikian nomor 2. Nah, kalau ibu suruh anak-anak menyederhanakan 10/5 ini, kira-kira bisa? Oke, kita sederhanakan. Kemarin sudah belajar menyederhanakan pecahan kan? Jadi 10/5 kita sederhanakan menjadi, nah sama-sama dibagi. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5 ya. 10 bagi 5 2, 5 bagi 5 adalah 1. Masih ingat ya nak? 10, kalau kemarin ibu buat seperti ini. 10 bagi 5 per 5 bagi 5. Jadi kalau menyederhanakan pecahan itu bilangan yang dibagi atau bilangan yang dipakai untuk pembaginya itu harus sama. Kalau di atas dibagi 5, di bawah juga harus dibagi 5. 10 bagi 5 sama dengan 2, 5 bagi 5 sama dengan 1. Dilaksanakan menjadi 10 bagi 5 2, 5 bagi 5 1. Maka hasilnya adalah 2. Ini lebih sederhananya, ya. Baik, kita lihat soal kedua. 7/21 termasuk bilangan apa? Pecahan apa? Pecahan murni atau tidak murni? Ini adalah pecahan apa? Murni. Iya benar, ini adalah pecahan. Kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Pembilang lebih kecil dari penyebut. Nah, kalau kita sederhanakan 7/21, kita sederhanakan menjadi angkanya sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 7. Berarti 7 bagi 7, 21 bagi 7. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 adalah 3. Jadi, kalau yang ditanya murni atau tidak murni, maka 7/21 itu adalah pecahan murni. Nah, kalau ditanya coba sederhanakan, nah maka ini penyederhanaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, 1/4 termasuk pecahan apa? Ini termasuk pecahan murni. Nah, ini tidak perlu ibu tulis lagi ya. Kenapa dikatakan pecahan murni? Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, 1/4 sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena ini sudah paling sederhana, sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Maka yang keempat, 21/14. Pecahan apa nak?
pecahan tidak murni. Kenapa dikatakan pecahan tidak murni? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, kalau kita sederhanakan 21/14 sama-sama dibagi berapa, Nak? Sama-sama dibagi 7. 21 bagi 7, 14 bagi 7. 21 bagi 7 adalah 3, 14 bagi 7 adalah 2. Oke? Bisa ya? Kita sudah masuk bentuk pecahan yang pertama, yaitu pecahan biasa. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pecahan biasa dapat dibagi dua, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni yaitu apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni apabila pembilang lebih besar daripada penyebut. Baik, kita lihat bentuk pecahan yang kedua. Oke, kita lihat yang kedua, yaitu pecahan campuran. Apa yang maksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pecahan campuran Nah, pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1/3/4. Ya. Nah, yang 1 kita namakan dengan bilangan bulat. Sedangkan 3/4 kita namakan dengan bilangan pecahan. Ya. Oke, sekarang kita udah lihat yang pertama tadi pecahan biasa. Pecahan biasa dapat dibagi dua, yaitu pecahan murni dan tidak murni. Ya kan? Sekarang kita masuk yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, contohnya adalah 1/3/4. Contoh ya, 1/3/4. Satunya dinamakan dengan bilangan bulat, 3/4 kita namakan dengan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya. Nah, kita lihat ya. Misalnya tadi adalah 1/3/4. Ini adalah pecahan campuran. Sekarang kita ingin merubahnya menjadi pecahan biasa. Ini anak-anak harus paham, harus bisa. Kenapa? Karena ini nanti akan untuk pelajaran selanjutnya. Nah, ini sangat penting ya. Bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ya. Caranya adalah kita kali ya. Bilangan bulatnya kita kali dengan penyebut. Nah, bilangan bulatnya kita kali dengan penyebut, hasilnya kita tambah dengan pembilang. Nah, itulah kita tambahkan nanti. Nah, gini ya. Perhatikan kembali, caranya adalah bilangan bulat kita kali dengan penyebut, hasilnya kita tambah dengan pembilang. Oke, kita coba ya. Berarti kalau ingin merubah 1/3/4 ke pecahan biasa, yaitu 1 kali 4 ya. Kemudian tambah 3 nah pernya tetap ya nak, per 4 ya. Kita cari 1 kali 4 tambah 3 7, berarti hasilnya adalah 7/4. Nah, ini tadi pecahan campurannya 1/3/4 dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 7/4. Kita lihat yang kedua. Contoh yang pertama,
Yang kedua, kita lihat, misalnya ya, sekali lagi Ibu tekankan anak-anak harus bisa. Ya, 3, 2 per 6. Nah, gimana nak? Itu tadi katanya 3 kali 6 tambah 2. Berarti 3 kali 6 tambah 2 per 6. Ya, 3 kali 6 18 tambah 2 20 per 6. Nah, 20 per 6 juga nanti dirubah menjadi, kalau seandainya dijadikan pecahan campuran begini. Ya, kalau pecahan campuran dijadikan pecahan biasa menjadinya seperti ini. Oke, kita lihat yang ketiga. Misalnya adalah 5 4 per 8. Misalnya gitu. Ya, 5 4 per 8 merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Berarti 5 kali 8 tambah 4. 5 kali 8 tambah 4 per 8. Nah, berapa hasilnya? 5 kali 8, 40 tambah 4, 44 per 8. Bisa nak? Nah, ini kita merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ya, nanti Ibu kasih latihan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga adalah bilangan desimal. Baik, kita lihat yang ketiga, pecahan desimal atau boleh dikatakan juga bilangan desimal. Baik, yang pertama tadi apa? Pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Dan yang ketiga adalah pecahan desimal atau bilangan desimal. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan pecahan desimal. Nah, kita lihat aja langsung contohnya. Pecahan desimal ini adalah pecahan yang menggunakan koma. Ya, contohnya adalah ini, dari yang kecil dulu ya, 0,5. Kemudian 1,25. Ya, itu contohnya. Kemudian apa contohnya lagi? 0,150 dan lain-lain. Ya, kita lihat cara membaca pecahan desimal. Nah, kita lihat bagaimana cara membaca pecahan atau bilangan pecahan desimal ini atau bilangan desimal ini. Nah, kita lihat ini seperti ini tadi ya, 0,5, 1,25, 0,150. Nah, kita lihat yang pertama, bagaimana cara membacanya? 0,5. Ya, ada yang membacanya adalah 0,5. Boleh. Tapi ada lagi yang membacanya, biasanya orang memakai adalah begini. Nanti di belakang koma ada 1, ada 2 di belakang koma, ada 2 angka maksudnya. Ini ada 1 angka di belakang koma, ada 2 angka di belakang koma, ada 3 angka di belakang koma. Ya. Kalau dia 1 angka di belakang koma, itu sama dengan per 10 bacanya. Kalau 1 angka. Karena 10 itu nolnya 1. Kalau 2 angka di belakang koma, kita bacanya adalah per 100. Sedangkan 3 angka di belakang koma, kita baca dengan per 1000. Ya, kita lihat. Nah, 0,5 boleh dibaca 0,5. Boleh juga dibaca, nah kita lihat. Angka di belakang koma. 5. Berapa angka di belakang koma? 1. 5 per 10. Ya. 5 per 10. Bacanya 5
per 10. Ya, patokannya anak-anak, anak-anak lihat dulu berapa angka di belakang koma. Satu angka. Kalau satu angka di belakang koma, kita namakan dengan per 10. Kalau dua angka di belakang koma, kita akhiri namanya dengan per 100. Kalau tiga angka, per 1000. Oke, kita lihat yang kedua. Nih 1,25. Boleh anak-anak baca 1,25. Boleh dibaca seperti itu. Atau boleh dibaca, nih. Coba anak-anak perhatikan. Ini angka di belakang komanya ada 2. Berarti dia adalah per 100. Ya. Angkanya 2 di belakang koma. Ini berarti dia adalah per 100. Jadi membacanya adalah 125 per 100. Ya, 125 per 100. Jadi bacanya 125 per 100. Ya. Bisa ya, Nak? Nih, kalau ini ulang lagi. 0,5. Bacanya 5 per 10. Kalau 1,25 bacaannya 125 per 100. Karena 2 di belakang koma. Sekarang kita lihat yang contohnya yang seperti ini. Yang ketiga, 0,150. Nah, bagaimana bacanya? Boleh seperti ini. 0,150. Ya, boleh seperti itu. Boleh juga anak-anak membaca. Lihat, 0 di depannya tidak usah dibaca. Dibaca ini saja. 150. Nah, kalau ini berapa angka di belakang koma? 3. Kalau 3 di belakang koma per berapa tadi? Per 1000. Jadi 150 per 1000. Ya. Ibu tulis 150 per 1000. Begitu anak-anak? Kira-kira anak-anak sudah bisa mengikutinya? Ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, untuk bentuk pecahan sudah kita pelajari 3. Yang pertama tadi pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Ada satu lagi, persentase. Persen juga boleh. 4 adalah persen. Persen ini biasanya dilambangkan dengan gini. Ya. Baik, contohnya 45%. Ya. Kemudian 30%. Kita lihat lagi ya. 20%. Ya. Kita lihat 45%, 30%, 20%. Itu apa maksudnya? Persen itu sama dengan per 100. Jadi ini sama dengan 45 per 100. Ya. 45%. Kalau pernah anak-anak pasti yakin ibu pernah mendengar kata-kata persen. Nah, katanya bunga diskonnya 45% gitu. Kalau seandainya anak-anak belanja di supermarket diskon 45%, itu tulisannya seperti ini. Maksudnya adalah 45 per 100. Kalau 30%, tulisannya adalah
sebenarnya adalah maksudnya adalah 30/100. Nah, 20% maksudnya adalah 20/100. Nah, ini anak-anak 45% kita tulis 45/100. Ini bisa anak-anak sederhanakan lagi, yaitu ini sama-sama dibagi 10. 45 bagi 10 adalah 4,5. 4,5/10. Sederhananya. 30/100 sama-sama dibagi 10. Jadi 3/10. 20/100 itu disederhanakan menjadi 2/100. Bagaimana anak-anak? Nah, sekarang sudah masuk ke bentuk pecahan yang keempat, yaitu persen. Jadi anak-anak sudah tahu bagaimana bentuk pecahan biasa, bagaimana bentuk pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, dan persen. Persen ini adalah pecahan per 100 ya, persen. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita bentuk pecahan kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham apa yang ibu bisa mengerti apa yang ibu terangkan ya, dan semoga bermanfaat buat anak-anak. Terima kasih ya. Tapi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share pada teman-teman ya. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.